Assalamualaikum, halo semuanya. Kita lanjutkan kembali materi kita pada perkuliahan Matematika 2A ini. Setelah pada video sebelumnya kita belajar mengenai vektor gradien, untuk kali ini kita akan masuk pada subbab selanjutnya, yaitu subbab 12.5 mengenai turunan berarah. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu turunan berarah secara geometri. Jadi misalkan kita punya permukaan Z di sini, Z sama dengan fxy, itu permukaan yang berwarna krem seperti berikut. Nah, bayangkan ini adalah permukaan 1/8 bola, seperti itu ya. Nah, lalu misalkan kita punya vektor U di lantai, perhatikan vektor U ke arah luar, ke arah X dan Y yang positif ke sebelah sini, yang berpangkal di titik 0,0 ya. Lalu kita buat bidang yang sejajar dengan vektor U dan memotong permukaan Z. Nah, lalu kita perhatikan kurva yang terbentuk dari perpotongan antara permukaan Z dan bidang yang sejajar dengan U tersebut, ya, bidang yang berwarna biru ini. Nah, maka hasil perpotongannya adalah kurva sebagai berikut. Saya beri warna ungu di sini. Nah, perhatikan kurva ungu tersebut. Jika kita misalkan punya titik P di kurva tersebut, lalu kita buat garis singgung yang menyinggung kurva ungu ini di titik P, ini garis singgungnya. Nah, maka gradien garis singgung dari kurva tersebut itu yang dinamakan dengan turunan berarah. Jadi, kemiringan garisnya ini adalah turunan berarah ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, turunan berarah adalah kemiringan garis singgung dari kurva yang merupakan perpotongan permukaan Z dengan bidang yang sejajar dengan vektor U. Nah, vektor U ini akan kita sebut dengan vektor arahnya ya. Jadi makanya namanya turunan arah. Karena vektor U ini kita punya vektor U sebagai vektor arahnya. Adapun secara aljabarnya, notasinya di sini, turunan berarah dari permukaan F pada arah U di titik P dinyatakan sebagai DUFP sebagai berikut. Nah, itu adalah perkalian titik antara gradien, vektor gradien F, grad F di titik P, dihitung di titik P, dengan vektor U. Nah, yang harus diingat di sini, vektor U-nya, vektor arahnya harus merupakan vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya 1. Saya berikan contoh, misalkan, tentukan turunan berarah dari fungsi fxy sama dengan e pangkat minus x kuadrat minus y kuadrat di titik P 0,0. Ya, jadi di sini kita punya titiknya 0,0, artinya x-nya 0, y-nya 0, pada arah 1,1. Jadi kita punya vektor arahnya vektor 1,1. Nah, untuk menjawabnya, terlebih dahulu kita ganti vektor arahnya menjadi vektor satuan ya. Kita ubah. Ingat tadi bahwa dalam perhitungan nilai turunan berarah adalah grad F dikali vektor arah, didotkan dengan vektor arah. Namun, vektor arah yang digunakan harus merupakan vektor satuan. Ya. Kita ganti dulu, maka kita misalkan vektor U di sini adalah vektor V dibagi panjangnya. Sehingga kita punya vektor V ini panjangnya 2 ya. Maka kita punya vektor U sebagai vektor arah satuannya adalah vektor 1/2, 1/2. Nah, setelahnya maka kita punya turunan berarahnya di sini DUFP adalah grad F didotkan dengan U. Sehingga kebetulan di sini kita turunkan ya, grad F itu adalah Fx, Fy, kita turunkan terhadap X lalu terhadap Y. Kita punya turunannya sebagai berikut. Karena dihitung di titik 0,0, kebetulan grad F-nya memang 0 ya saat disubstitusi. Sehingga di sini kita punya turunan berarahnya bernilai 0. Jadi kemiringan garisnya ternyata adalah 0. Baik, sekarang bagaimana menentukan ketika misalnya ditanya vektor arahnya justru? Bagaimana menentukan vektor arah?
jika kita inginkan turunan berarahnya paling besar atau dalam kasus lain misalnya diinginkan paling kecil. Kita lihat kembali tadi bahwa turunan berarah F pada arah U di titik P itu adalah grad F didotkan dengan U. Ya. Ini di titik P. Ya, saya hilangkan dulu titiknya, kita akan melihat bagaimana perhitungannya. Nah, kita ingat kembali bahwa dot antara dua vektor, ya, dot produk antara dua vektor, itu persamaan lainnya adalah di sini panjang F, panjang grad F kali panjang U dikali dengan cos theta, di mana theta adalah sudut antara grad F dengan vektor U. Ya. Nah, karena kita punya vektor U itu adalah tadi vektor satuan, maka panjangnya adalah 1, maka di sini kita punya ternyata nilai turunan berarah itu adalah panjang dari grad F dikoskan dengan theta, dikalikan dengan cos theta. Nah, di sini kita tahu bahwa cos theta itu nilai paling kecilnya adalah -1, paling besarnya adalah 1. Ya. Maka jika kita inginkan turunan berarah paling besar, maka haruslah cos theta ini 1, ya, yaitu saat U-nya searah dengan grad F. Ya, cos-nya 1 berarti sudutnya adalah 0, ya. Maka kita simpulkan karena theta adalah sudut antara grad F dengan U, maka thetanya harus 0, artinya U-nya harus searah dengan grad F. Nah, biasanya kita mendengar kasus ini atau menemukan kasus ini pada soal ketika ditanyakan kapan F-nya naik paling cepat. Begitu artinya di sini kita harus punya turunan berarahnya paling besar agar fungsinya naik paling cepat. Nah, pada kasus lain, nilai turunan berarah akan diperoleh paling kecil saat cos-nya paling kecil, yaitu cosinus tetanya -1, sehingga kita punya tetanya adalah pi, dalam artian U-nya haruslah berlawanan arah dengan grad F. Biasanya kita mengenal kasus ini saat ditanyakan F-nya turun paling cepat. Saya berikan contohnya. Misalkan seekor lebah berada pada suatu ruangan yang setiap titiknya bersuhu di sini dinyatakan dalam fungsi T, X, Y, Z terdiri dari 3 variabel. Jika lebah tersebut berada pada posisi 1,1,1, ke arah mana lebah tersebut harus terbang agar suhunya menurun paling cepat? Perhatikan di sini kita punya kata kuncinya menurun paling cepat. Maka yang diinginkan oleh soal ini adalah vektor arah, kemana arahnya, artinya ditanyakan vektor arah, ya, agar fungsinya atau si T ini memiliki turunan berarah yang paling kecil, ya, karena kita inginkan suhunya turun paling cepat. Maka untuk menjawabnya terlebih dahulu kita hitung grad T-nya di sini. Kita peroleh grad T-nya sebagai berikut. Kebetulan bentuk fungsinya memang unik ya, sehingga dihitung gradnya adalah sebagai berikut. Lalu kita tahu tadi vektor arah supaya turunan berarah paling kecil, yaitu maka vektor arahnya harus berlawanan arah dengan grad T. Karena tadi alasannya kosinusnya harus -1 ya, paling kecil. Nah, maka kita peroleh si lebah tersebut di soal ini harus terbang ke arah yang berlawanan dengan vektor grad T, yaitu minusnya, ya, di sini. Atau boleh juga kita pilih vektor yang berlawanan arah kelipatannya, agar di sini kelipatannya mudah, karena ini vektor grad T-nya -240/9, -240/9, -240/9, begitu. Maka kelipatannya itu adalah -1, -1, -1, dan minusnya itu adalah vektor 1, 1, 1. Agar kita lebih mudah menyajikannya. Kalau misalnya kita pilih vektor 2, 2, 2 juga boleh saja, karena itu hanya kelipatannya. Setelah sampai di sini dulu penjelasan materi mengenai turunan berarah. Kita akan lanjutkan kembali di video selanjutnya. Selamat belajar.